Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video ini. Di kesempatan ini saya akan memberikan salah satu contoh pengajaran bahasa Indonesia di SMP menggunakan platform Zoom. Pembelajaran online dipraktekkan oleh guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 4 Malang yang bekerja sama dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan juga untuk level yang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, pada hari ini, pada hari Selasa, tanggal 15 September, kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga yang hadir pada hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun kalian belajar di rumah, kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Pada hari ini dalam keadaan yang cerah ya, kita semangat belajar dengan bab materi dengan teks, iklan, slogan, dan poster. Yang kemarin sudah Bu Vina beri tugas untuk iklan poster, tapi belum pernah Bu Vina jelaskan. Nah, pada hari ini nih kesempatannya untuk kalian, Bu Vina akan menjelaskan materi apa ya. Bu Vina akan share nih ya. Bu Vina akan share PowerPoint-nya. Kalian perhatikan pada hari ini kalian fokus untuk belajar ya, teks, iklan, slogan, atau poster. Kompetensi apa sih pada hari ini ya? Yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga, yang memotivasi ya, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Lanjut, apa saja indikator pembelajaran pada hari ini? Menelaah penyajian dan ciri bahasa iklan. Yang kedua, menelaah penyajian dan ciri bahasa slogan. Yang ketiga, menelaah penyajian dan ciri bahasa poster. Sudah siap ya? Itu kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian kuasai pada hari ini ya. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, perhatikan di sini anak-anak. Apakah Bu Vina ini punya pasangan gambar nih? Ada iklan, slogan, poster. Nah, kira-kira pasangan ini sudah benar atau belum ya? Nih, ada sebuah tulisan, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Itu katanya iklan. Bener nggak sih iklan? Coba kita cek. Gambar kedua, Sprite, kayak ada lemon-lemnya gitu, Nobo Kiss. Nah, ini slogan. Ada gambar Sprite, ada produknya. Bener nggak ini kalau slogan ya? Coba kita lihat, cek gambar yang ketiga. Nah, ini semua harus pakai masker, lindungi diri, lindungi sesama dari penularan virus corona COVID-19. Ini bener nggak sih poster ya? Coba kita cek. Caranya adalah kalian klik. Nah, coba pasangannya apa? Oh, ternyata kalau Sprite ya, produk itu iklan. Ingat ya, kalau ada produk, ada gambar produk itu berarti iklan ya. Ada barang. Terus kayak ada lemon-lemnya gitu. Nah, berarti ada kata-kata yang menarik ya, supaya orang lain ini tertarik nih mau beli ya, yaitu iklan. Coba kita klik yang kedua. Oh, kalau hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti, itu slogan. Tidak ada gambar, tulisan saja. Tapi perhatikan tulisannya ini. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Puitis sekali ya. Ada bersajak ii gitu ya. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti ya. Itu menarik tulisannya. Berarti itu adalah slogan. Oke. Yang berikutnya yang terakhir. Oh, yang terakhir itu poster anak-anak. Ini poster layanan masyarakat supaya kita sadar memakai masker. Sudah tahu kan? Wah, udah bisa, udah pintar. Coba sih kita akan pelajari berikutnya. Kita akan menggali materi berikutnya tentang apa itu poster dan slogan. Nah, perhatikan di sini. Nah, pembelajaran. Nah, apa saja? Nah, perhatikan di sini.
Wah, kan lihat nih di gambar ini di jalan ya, di sebuah kota besar gitu ya. Ketika kalian bayangkan kalian tuh dalam perjalanan dari luar mau ke luar kota gitu ya. Ketika kalian di jalan, kalian lihat di sekeliling kanan kiri itu banyak baliho, plakat, poster ya. Ada tulisan di mana-mana, bahkan ada toko di depan rumah terpajang dijual rumah. Nah, ada yang seperti itu ya. Lalu di sepanjang jalan itu ada tulisan rental mobil. Nah, ini macam-macam ya. Ketika kalian di jalan itu banyak tulisan. Nah, inilah kemampuan kita bahwa iklan, poster dan slogan itu sangat dekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak. Kenapa kalian harus tahu? Kenapa kalian harus belajar? Hari ini sangat penting ya. Siapa tahu nanti di antara kalian yang punya cita-cita jadi konten kreator, jadi pembuat iklan, misalnya di bagian pemasaran gitu ya, kalian membuat iklan yang bagus itu yang bagaimana untuk memasarkan. Kan orang tua kalian punya usaha apa, kan bikin itu iklannya. Wah, luar biasa. Yuk kita pelajari pola penyajian dan ciri bahasa iklan, slogan dan poster. Ya, berikutnya perhatikan di sini. Iklan. Nah, pola penyajian iklan berdasarkan medianya terdiri dari 3 anak-anak. Di buku paket kalian ada 2 kan? Nah, karena kecanggihan teknologi ya informasi di zaman ini, Bu Vina tambahkan 1, online atau internet. Itu sangat penting ya. Itu sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada media cetak, ada media elektronik, ada media online atau internet ya. Di masa pandemi seperti ini, media online selain internet itu sangat-sangat penting dan sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita temukan kalian mau makan udah nggak masak, mamamu tinggal Gojek GrabFood gitu ya. Nah, ini lewat daring, lewat iklan, ada menunya makanan apa aja itu. Kalian pengen beli buku, malas ini masa pandemi ini kita nggak usah ke toko buku. Coba kita cari itu, wah banyak sekali. Nah, kan sangat penting iklan, poster, slogan di internet dan online ini. Nah, medianya di internet ada di televisi, radio, koran, majalah, luar biasa ya. Jadi media-media itu. Coba kita lihat media cetak. Nah, next. Nih, perhatikan nih, pola penyajian iklan. Iklan dengan media cetak. Nah, ini bagi Bu Vina menjadi 2 bagian, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Nah, ini sudah terlihat jelas ya kalau ini penampakannya ada di surat kabar, koran atau majalah. Iklan baris, perhatikan. Jadi bahasanya apa? Katanya disingkat. Misalnya jual jadi JL, beli jadi BL gitu ya. Informasinya singkat sekali, berbentuk kolom atau baris. Bahasanya persuasif karena tetapi kadangkala kalau agak sulit dimengerti karena ada singkatan-singkatan. Jadi ini karena per huruf itu ada biayanya, anak-anak, per huruf itu. Makanya biasanya itu diiklankan berkali-kali. Makanya ada iklan baris itu. Biasanya 1 lembar koran, 1 halaman penuh di tengah itu isinya iklan baris semua. Nah, apa itu bedanya dengan iklan kolom? Nah, kalau iklan kolom kalimatnya efektif, ya. Informasinya lebih detail dibandingkan dengan iklan baris. Yang ketiga, terkadang disertai dengan gambar, kadang-kadang ya. Bahasanya persuasif, sangat persuasif ya, untuk mempengaruhi para pembaca ini untuk membeli ya, atau tertarik dengan apa yang ditawarkan itu. Media cetak ya. Kita lanjutkan, next. Nah, pola penyajian iklan berdasarkan media elektronik, perhatikan di sini. Ya, ada radio. Coba cek, kita klik di sini ya anak-anak ya. Ya. Nah, itu iklan di radio. Kira-kira ada tulisannya? Tidak ada, karena di radio itu berupa audio, suara aja. Jadi yang ada komponennya adalah kata-kata yang persuasif dan suara. Ini kalau di iklan radio. Coba kita klik iklan di televisi. Kita klik di sini.
Nah, susunya good beneran. Itu iklan di televisi. Coba perhatikan ada apa tuh? Kata-katanya persuasif, ada suaranya, ada gerakan, ada gambar. Hampir semuanya menarik. Kita seolah-olah ingin membeli susu sekarang juga ya. Kayaknya seger nih, kayaknya dengerin Bu Vina sambil minum susu real good gitu ya. Bu Vina nggak promosi di sini ya, kalian beli ya. Bu Vina juga tidak di endorse ya, jadi jangan khawatir. Ini Bu Vina hanya contoh iklan di televisi ya, seolah-olah kita pengen minum susu hari ini ya. Yang lapar semakin lapar hari ini ya. Coba kita cek yang ketiga, iklan film. Nah, apa sih kata lain, ada trailer ya. Orang yang mengatakan ada trailer berarti film yang akan ditayangkan. Coba kita lihat di sini anak-anak. Nah ini. Perhatikan di sini. Ada dialog antara tokoh, ya. Ada cuplikan-cuplikannya. Nah, ada dialognya, ada cuplikan peristiwanya. Nah, ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa di Jerman, ya. Orang tuanya pengusaha, tetapi suatu hari dia jatuh sakit, di PHK. Catering mamanya sedang sepi, ya. Anaknya yang kuliah di Jerman itu sedang kesusahan ya, sampai dia mau bunuh diri ya. Ya. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, akhirnya dia menemukan teman-temannya di Jerman, ya. Dia luar biasa menemukan semangatnya ketika kuliah di sana, menemukan kehangatan bersama teman-temannya. Akhirnya dia sukses dan bisa lulus dengan luar biasa ya, bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Trailer ya, kayaknya pengen lihat film ya. Kalau lagi di masa pandemi kayak gini, enaknya mager habis itu nonton film ya. Ini bisa dilihat ini ya. Nah, ini bisa dilihat rentang kisah, silahkan dilihat. Ya, ini apa sih? Ada kata-kata, suara, gerak, gambar. Sama dong dengan iklan tadi. Bedanya kalau iklan televisi barang, ya. Kalau di sini film, ada sinematografinya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, pola penyajian yang ketiga, media online atau internet. Perhatikan di sini anak-anak, Bu Vina ada dua ini. Ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk video sama. Bedanya ini ada di internet. Coba nih, nanti kalian browsing. Ketika membuka blog ya atau website atau web sekolah. Kalau web sekolah belum ada iklannya ya. Kadang-kadang ini websitenya ini sering dibaca oleh banyak orang, dikomen banyak orang. Ada syaratnya, lalu biasanya ini ada iklan ya. Semakin banyak orang membaca website blognya, ini bisa ada iklannya. Loh, ini masuk mana ini iklannya? Masuk kantongmu ya. Kalau kalian rajin bikin blogger ya, penulis di internet, wah ini lumayan ini anak-anaknya. Kalau ini bisa dijadikan profesi tersendiri, jadi penulis ya. Siapa tahu ini 8K deh jadi penulis. Perhatikan di sini. Polisi panggil Nani ini ada kasus ya, berita ya. Kalian membuat berita. Ternyata banyak yang membaca. Apa sih unsur-unsurnya di dalamnya? Kata-kata tulisannya menarik, ada gambar, informasinya tidak terlalu banyak. Biasanya terdiri satu bacaan itu satu halaman aja. Biasanya muncul di website atau FB atau IG. Apa sih FB? Facebook, Instagram. Ya. Di sini yang Bu Vina merah ini di kotak merah ini iklan. Nah ini iklan. Ini kita bisa dapat penghasilan dari sana anak-anak. Nah, yang kedua berupa video. Nah, bagi yang video blogger yang suka mengambil gambar ya, para konten kreatif bikin video-video itu lalu di-share di YouTube. Nah, ada iklannya nih. Ada syaratnya nanti, ada subscribe-nya berapa, yang komen tayang itu ada syaratnya ya. Dari YouTube sampai ada yang terkenal siapa? Ria Ricis ya, siapa lagi? Atta Halilintar yang mau nikah sama itu ya. Jadi ngerubah kita. Nah, itu luar biasa. Sekarang para artis tuh banyak yang beralih jadi YouTuber karena menjanjikan ada penghasilan, ada pundi-pundi di sana anak-anak.
Siapa tahu nanti di 9G ada yang bakat ya jadi YouTuber. Coba siapa sih Bapak YouTuber Indonesia? Ada yang tahu nggak? Oh iya, masih ingat Deddy Corbuzier ya. Itu Bapak YouTuber Indonesia. Perhatikan ini. Kalau bikin video jadi konten kreatif apa? Kata-kata harus menarik ya. Informasinya detail, lengkap. Biasanya kalau tutorial gitu, videonya harus detail. Gambar, suara, gerak muncul. Biasanya munculnya di YouTube. Perhatikan di sini. Vina kasih videonya iklannya. Nih, biasanya di awal-awal kita mau lihat Korea drama nih. Oh, tiba-tiba munculnya iklan duluan. Nah, perhatikan di sini. Jadi kita klik di sini anak-anak. Nah, jadi bahasanya ada persuasif, ya, imperatif, dan kalimatnya sangat mempengaruhi. Berikutnya ya. Ya. Iklan berisi penawaran. Ada dua jenis, ada penawaran barang, ada penawaran jasa. Perhatikan di sini ya. Berhadiah langsung selama live kitchen cook. Nah, harga spesial. Manisnya marjan begitu kaya rasa. Berarti produk, ada barang ya. Nah, ini tidak hanya menawarkan barang sehari-hari anak-anak, tapi bisa menawarkan dari kebutuhan tersier ya, seperti mobil, rumah dan sebagainya. Mengontrakkan dan sebagainya. Rumah ya, ada rumah dijual kontrakan, dijual ruko dan sebagainya macamnya. Ini kalimatnya sangat lengkap, menggunakan kalimat yang efektif ya. Dilihat dari itu berhadiah langsung, jadi kalimatnya tidak terlalu panjang, tetapi detail lengkap ya. Kalau barang hanya tulisan sama barangnya aja. Nah, berikutnya iklan yang berisi penawaran jasa, menawarkan misalnya jasa laundry, kursus misalnya mengemudi ya, kursus komputer, lalu misalnya menjahit baju, ini bisa diiklankan ya. Penawaran barang dan jasa. Lanjut. Nah, jadi yang berikutnya materinya apa ini anak-anak? Poster ya. Yang kedua materi tentang poster. Ayo bangun Indonesia. Nah, anak-anak untuk poster ini gambar ini sama pentingnya harus menarik dengan tulisannya. Ya, ada gambar ya, penuh warna. Terus ada tulisannya juga menarik. Ya, perhatikan di sini. Ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Ada gambar ikan di sana. Apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh, mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Yang tidak suka ikan, tenggelamkan. Nah, itu ya. Jadi kalian harus suka makan ikan. Jadi apa? Menarik, persuasif. Jadi orang yang membaca poster ini jadi seolah dia harus makan ikan gitu ya. Stop global warming ya, matahari silau gitu ya, buminya sangat sedih karena panas sekali gitu ya. Nah, seperti itu anak-anak, menarik ya, lucu gitu ya, ada lucu, menarik, ada kata-kata yang sangat mempengaruhi, yang menarik gitu juga, kata-kata pun juga menarik. Berikutnya materi yang ketiga yaitu slogan. Nah, kata-katanya pendek, padat, dan menarik. Biasanya berima, puitis gitu ya, tanpa gambar bisa, atau sedikit gambar ya. Mudah diingat kata-kata kalimatnya. Bisa berisi moto, semboyan, atau sebuah prinsip dalam kehidupan. Belajar dengan girang, masa depan terang. Bersajak, ya kan? Sekolahku hijau, sekolahku sehat. Jagalah kebersihan, kebersihan pangkal kesehatan. Menarik kalimat yang disusun. Jadi yang lebih utama ini adalah kalimat itu kalau slogan ya. Jadi perbedaan iklan, poster, dan slogan ya. Perhatikan di sini untuk iklan, untuk memberitahu khalayak tentang produk ingin dijual. Bisa barang, bisa jasa. Menonjolkan kualitas barang yang dipromosikan. Kesannya dibuat merayu target untuk tergiur, bisa membelinya atau menginginkannya ya. Bentuk dari iklan bisa berupa video ya, MP3 atau suara atau media cetak. Dipasang pada semua media, platform, TV, internet, radio, koran, majalah, dan banyak ya. Poster sekarang apa? Untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pesan penting. Yang kedua, mengutamakan penampilan gambar dan kata-kata yang menarik agar khalayak lebih terkesan ya.
dipasang pada tempat-tempat umum tadi ya, ketika kalian di jalan, di pinggir-pinggir jalan, di kanan kiri, itu banyak orang yang berlalu lalang, di pasar, di tempat-tempat umum itu ada poster banyak. Misalnya di rumah sakit, apalagi ada COVID seperti ini, banyak poster-poster tentang COVID. Di sekolah, di dimanapun, kalau di perpustakaan pasti tentang membaca posternya gitu ya. Bentuk poster itu tersendiri bisa berupa kertas ya, bisa berupa bahannya banyak sekali ya. Ada berupa kertas, ada berupa banner dan sebagainya. Dan bukan untuk tujuan menarik pembeli, yang memang nggak ada barang dan jadi ditawarkan, tetapi memang untuk mengedukasi, untuk pendidikan ya, untuk masyarakat, untuk menginformasikan, untuk menyampaikan sesuatu yang harus diketahui oleh orang banyak. Itu poster. Yang ketiga, slogan. Bentuknya hanya berupa kata-kata atau kalimat ya, dibuat singkat namun tetap memiliki makna yang menarik serta mudah diingat ya. Slogan mudah diingat, bisa diselipkan pada poster dan iklan sebagai kalimat ekspresi. Nah, ternyata slogan itu bisa di iklan, bisa di poster ya, perpaduan ya, bisa dimasukkan ke sana ya. Bisa diselipkan pada poster atau iklan ya. Misalnya tadi ada Sprite gitu ya. Nyegerin loh, dan itu bisa dibuat slogannya sebuah produk. Boleh. Tidak memiliki batasan media, bisa dipasang manapun ya. Tuh, berikutnya. Ya, kita simpulkan. Jadi beberapa poin tadi yang sudah Bu Vina jelaskan, dapat kita ambil simpulan bahwa iklan bisa berisikan slogan di dalamnya. Begitupun slogan juga bisa menjadi sebuah kalimat pendek namun mengajak konsumen. Poster bisa diselipkan slogan di dalamnya namun bukan untuk tujuan mempromosikan produk penjualan. Yang ketiga, slogan bisa ditaruh di mana saja karena bentuknya hanya berupa kalimat. Alhamdulillah, pada hari ini materi sudah Bu Vina sampaikan cukup jelas sekali ya anak-anak. Untuk yang terakhir sesi ini silahkan Bu Vina bisa direspon ya pembelajaran ini. Bu Vina sangat mengharapkan respon dari kalian terutama. Silakan untuk sesi yang terakhir ini tanya jawab 8G ini aktif. Sebaiknya banyak bertanya ya supaya tidak sesat di jalan itu ya. Silakan nanti sebelum ada tugasnya apa rahasia dong. Makanya ditanya nih kalau ada yang belum jelas kalian tanyakan. Yuk silakan. Bu Vina beri kesempatan untuk bertanya. Kalau bertanya boleh angkat tangan terlebih dahulu. Bu Vina kasih jempol 2 yang bertanya ya. Silakan. Yuk. Alexandria ingin bertanya? Rifan? Oke, Rifan. Yuk, wah jempol. Oh, dia bisa bikin emat. Mau bertanya yuk, Rifan? Enggak mau. Ayo, sudah jelas Rifan? Sudah jelas yang Bu Vina jelaskan tadi? Sudah jelas? Audionya dinyalakan dong. Ya, gini-gini doang. Audionya dinyalakan. Yang lainnya? Ada yang mau bertanya? Yuk. Sudah paham, sudah jelas. Fadil mana Fadil? Halo Fadil, sudah jelas Fadil? Masih semangat Fadil? Masih semangat nak? Masih semangat ya. Ini 8G ada yang ditanyakan? Ya, mana ini yang lainnya? Sudah jelas? Tidak ada yang bertanya sama sekali? Bu Vina harap ini ada yang bertanya loh. Bu Vina ingin sekali ada yang bertanya. Yuk salah satu saja mewakili 8G. Tadi di kelas sebelumnya itu tadi ada yang bertanya. Yuk ini ada yang keluar bergabung lagi. Silakan bisa mengajukan pertanyaan jika ada ketinggalan materi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo. Tidak ada yang bertanya. Rosela mana Rosela? Oke Rosela. Kira-kira materi yang Bu Vina sampaikan tadi sudah cukup jelas, nak? Rosela? Sip, silakan, nak. Silakan. Oke. Kalimat persuasif anak-anak, di antara ketiga itu kunci utama itu adalah kalimatnya persuasif.
Contohnya bagaimana, Bu? Kalau kita membuat sebuah iklan, poster atau slogan, kalimatnya harus persuasif. Itu yang menjadi yang utama. Tadi, coba ini Bu Vina share lagi ya contohnya. Nah, hampir semua ini harus bersifat persuasif. Perhatikan di sini ya. Iklan, slogan, poster, kalimatnya harus bersifat persuasif. Itu kunci utama. Hidup hanya sekali. Hiduplah yang berarti. Maksudnya ini bagaimana? Ya, kita hidup hanya sekali, kan nggak mungkin kita reinkarnasi ya. Ya, bagi orang agama lain mempercayai reinkarnasi, bagi kita umat Muslim kita hidup hanya sekali. Kita nggak bisa hidup kembali, bisa hidup kembali nanti di akhirat. Nah, ketika di dunia kita harus memberikan apa sih? Hidup yang berarti itu memberikan manfaat kepada orang lain ya. Kita harus berbuat baik dengan orang lain. Artinya banyak hal. Jadi meskipun hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Ini bermakna dalam, anak-anak. Bermakna dalam. Sangat akhirnya orang yang membaca itu seperti mengalami perjalanan spiritual, katakanlah ya. Oh iya, aku masih banyak dosa, aku masih berkata kasar sama ibuku, aku masih belajarku masih bolong, sholatku masih bolong-bolong, belajarku masih males-malesan ya. Oh, ini hidup masih sekali, mumpung aku masih muda ya. Hiduplah yang berarti aku harus hidup berarti bagi orang di sekitarku, harus berarti bagi orang tuaku, bagi keluargaku, bagi orang-orang tetanggaku sekitar, saling membantu. Apalagi pada masa COVID seperti ini, kalau kalian mempunyai kelebihan, misalnya dalam sedekah ya, disedekahkan anak-anak, harta kita sedekahkan kepada orang lain. Ini banyak hal. Jadi meskipun ini ini belum Bu Vina klik nih, sebuah slogan ya, ini sebuah slogan, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi membuat orang itu untuk berpikir, berkontemplasi, berintrospeksi ya, memotivasi lebih lagi. Nah, tadi ya. Nah, slogan, buatlah slogan. Kalian harus punya slogan. Nanti habis ini punya slogan, dipasang besar di kamar kalian yang menginspirasi. Misalnya cita-citamu, kalau cita-citamu setinggi langit, itu terlalu umum. Coba kita buat sebuah kata-kata slogan ya. Nanti habis ini kalian bikin slogan masing-masing, tempel di kamarmu yang besar untuk memotivasi kamu untuk belajar, untuk menggapai cita-cita. Itu sangat penting ya. Terus yang berikutnya iklan juga harus persuasif ya. Harus persuasif, kayak ada lemon lime-nya gitu ya. Itu meskipun bahasanya bukan pilihan bahasa yang benar sebenarnya ya, tapi enak didengar ya. Bukan ejaan yang disempurnakan, tapi ejaan yang enak didengar ya. Bahasa iklan kadang gitu ya, unik, nyeleneh. Boleh Bu seperti itu. Ya bagi konten kreator itu sah-sah saja. Tapi kalau bagi guru bahasa Indonesia seperti Bu Vina, ini ada yang salah, ini pilihannya tidak baku begitu ya. Jadi kalau di dalam iklan boleh Bu, bebas Bu. Ya, tetapi bahasa yang di situ yang dimaksud berterima di masyarakat ya. Sprite kayak ada lemon lime-nya gitu, bagi periklanan sah-sah saja anak-anak ya. Tetapi dari tata bahasaan ejaan bahasa Indonesia itu tidak dibenarkan. Tetapi bagi calon konsumen itu sudah jelas, sudah dipahami. Jadi bahasa itu sesuai dengan konteks masyarakatnya ya. Ini sudah menarik, sudah bisa dipahami, dan ini bahasa percakapan yang dipakai sehari-hari ya. Menarik, persuasif. Yang ketiga, semua harus pakai masker. Kenapa? Di mana saja, kapan saja. Menarik. Oh iya, jadi saya harus pakai masker dimanapun ya. Ketika di luar ruangan, di luar kita berinteraksi dengan orang, ya kita batasi, jaga jarak, jangan lupa maskernya anak-anak ya. Sangat menarik. Begitu ya. Wah, Bu Vina semangat sekali dengan kelas 8G ini yang luar biasa. Kira-kira nih, terakhir ada yang lagi yang bertanya sebelum Bu Vina akhiri perjumpaan pada hari ini? Ada yang bertanya lagi? Semika Soka? Ada pertanyaan Semika? Sudah jelas Semika? Tidak Bu. Maksudnya ini tidak gimana? Tidak bertanya atau tidak jelas ini? Semika, sudah jelas? Sudah jelas? Oh, tidak bertanya. Sudah jelas ya. Oke anak-anak,
pada hari ini luar biasa sekali. Bu Vina akhiri, semoga pertemuan pada hari ini membawa berkah, ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari, bagi masa depan. Insya Allah di masa pandemi ini tetap cita-cita kalian yang insya Allah akan terwujud ya. Semangat, terus semangat, tetap semangat belajar mencari ilmu, jangan lupa mengaji, jangan lupa sholat, jangan lupa tetap hormati orang tua di rumah ya. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Oke, silahkan Rosella disiapkan. Kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah. Lama ternyata.